apa saja ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan kita tunaikan di dalam daripada bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini masih terjadi polemik ini, masih terjadi perdebatan panjang di kalangan daripada masyarakat tentang puasa. Apakah puasanya di dalam bulan Zulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9, atau hanya puasa Arafahnya doang, atau hanya diambil puasa Senin Kamis ditambah dengan Arafah. Nah, kalau kita lihat dasar ibadah itu harus didasari dengan dalil, Pak. Kalau tidak ada dalilnya kita beribadah tidak akan memiliki potensi pahala. Berarti harus ada tuntunan kita melakukan sebuah ibadah. Maka kalau kita lihat tuntunan kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan Zulhijjah, yang pertama diceritakan oleh salah seorang istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Sesungguhnya Rasulullah itu berpuasa 9 hari setiap kali memasuki awal daripada bulan Zulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 9, tidak sampai tanggal 10, Pak. Karena tanggal 10 itu kan Idul Adha, itu haram berpuasa penuh. Tapi disunnahkan berpuasa sampai selesai salat Idul Adha. Itu sesuatu yang disunnahkan. Nah, kalau kita lihat redaksi yang berbeda, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim ini. Aku tidak pernah melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ata ayyamin min Dzulhijjah qattun. Qattun itu maknanya sama sekali. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 9 hari penuh ketika memasuki daripada bulan Zulhijjah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kalau kita lihat redaksi yang berbeda, Nabi melakukan itu. Mungkin ini penjelasan di kalangan para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertandang di rumah daripada Aisyah, maka ketika itu Nabi tidak berpuasa. Tapi ketika bertandang ke istri yang lain, Rasulullah berpuasa. Maka di dalam dua hadis ini terjadi dua faham. Ada yang mengatakan tidak ada tuntunan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 hari. Berdasarkan daripada hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita lihat hadis yang berbeda, ini juga hadis sahih ini. Rasulullah itu selalu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti ini tergantung kepada kita, Pak. Kalau kita mampu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, monggo silahkan. Kalau tidak mampu, ambil hari Senin Kamisnya ditambah dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal berapa ini? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Berarti 3 hari. Senin, Kamis ditambah dengan puasa Arafah. Tidak sanggup juga kita berpuasa Senin, Kamis tambah dengan puasa Arafah, minimal 1 hari, Pak. Minimal 1 hari. Apa itu yang 1 hari ini? Minimal kita berpuasa Arafah bertepatan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau ternyata, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ternyata ada selisih hari antara penetapan tanggal 1 Zulhijjah di Mekah dengan 1 Zulhijjah di Indonesia, ya otomatis kita mengikuti di Indonesia tanggal 9-nya itu hari apa, walaupun 9 Zulhijjah itu di Indonesia bertepatan dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah di Saudi Arabia, lanjutkan puasanya. Karena kita sudah ya berkomitmen mengikuti daripada isbat di Indonesia. Tidak ada masalah, Pak. Bukan berarti kok orang sudah wukuf di Arafah di sana kita belum berpuasa Arafah. Ini bagi orang yang mau mengikuti di sana silahkan, mau yang mengikuti di Indonesia silahkan. Kalau seandainya berbeda harinya. Berkaitan daripada puasa Arafah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siyamu yaumi Arafah
ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffara sanatil lati qablaha wa sanatil lati ba'daha. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, orang yang berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, kata Rasulullah, maka Allah gugurkan dosa-dosanya sanatin, 2 tahun, Pak. Bukan 2 hari, bukan 2 pekan, bukan 2 bulan. Allah gugurkan dan Allah hapuskan dosa kita selama 2 tahun. Padahal kita hanya berpuasa 1 hari doang, itu puasa Arafah. Mana yang 2 tahun itu? Sanatun qabalaha, 1 tahun yang sudah berlalu, wa sanatun ba'daha, dan 1 tahun yang akan datang. Tapi ingat, dosa yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Seperti halnya meninggalkan sholat, itu dosa besar. Jangan pula kita berfaham, oh berarti dosa kita Allah gugurkan 2 tahun ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Tak payah pula kita sholat itu, ternyata Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini pemahaman yang keliru ini, ya. Kalau ada orang yang berpaham seperti itu, keliru betul. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah kategori dosa-dosa kecil itu. 2 tahun Allah gugurkan dosa kita, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Niatnya apa? Daripada puasa Arafah, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, boleh bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya, nawaitu sauma yaumal Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa hari Arafah, sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ya sudah, nawaitu sauma sahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Berpuasa di awal daripada bulan Zulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Ini perkara masalah puasa. Jelas ya, mau tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Mau diambil Senin Kamisnya kemudian ditambah dengan puasa Arafah juga tidak ada masalah. Kalaupun tidak, minimal 1 hari lah Pak kita berpuasa. Puasa apa itu? Puasa Arafah. Jangan pula 1 hari juga lewat. Jangankan puasa Arafah, Pak Ustadz, kata seorang ibu, puasa Ramadan saja tinggal puasa dia. Ini masalah betul ini kalau ada orang seperti itu, ya.